Bunda itu kalau sahur minumnya madu ya, dikasih air dingin, bukan air hangat ya, tapi air dingin. Maksudnya ya dingin biasa ya, bukan air es, tapi air dingin biasa. Mari minum ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang keinginan kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu angan-angan, itu sebuah cita-cita yang diinginkan oleh semua orang ya. Kemudian ya jangan hanya angan-angan atau cita-cita saja, jangan hanya doa saja, tapi harus diusahakan, berusaha untuk menjadi keluarga yang sakinah itu ya harus melalui tahapan-tahapan ya. Di antaranya harus berakhlak yang baik, terus mencontoh Rasul ya akhlaknya, terus ibadahnya juga begitu, harus istiqomah. Apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu ya sudah banyak cara-cara yang diajarkan Rasul, yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Kalau seorang itu hamil disuruh sering-sering baca Quran dan baca tafsirnya juga ya kalau baca Quran. Jadi baca Quran itu harus lillahi ta'ala, bukan baca surat Yusuf misalnya. Hamil baca surat Yusuf biar anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf ya. Ya enggak begitu ya caranya. Walaupun itu pengharapan baik boleh sih. Pingin anaknya ganteng boleh. Tetapi bukan begitu caranya. Jadi misalnya baca surat Yusuf ya. Anaknya biar ganteng seperti Nabi Yusuf. Ya kalau cara-cara seperti itu kan bukan lillahi ta'ala ya, itu duniawi. Duniawi itu ya seperti itu. Cari gantengnya, kayanya, cantiknya ya seperti itu. Jadi baca Quran niatkan lillahi ta'ala. Dan baca tafsirnya. Jadi kalau memang kurang paham ya bisa tanya pada orang-orang yang paham. Ini maksudnya apa? Harus ditanyakan. Jadi jangan hanya baca, selesai, tutup, besok gitu lagi. Jadi kalau baca Quran itu dari awal sampai akhir. Jangan baca surat tertentu saja ya, tapi baca dari awal sampai akhir. Kalau pas baca ayat, di situ ada arti ya, di situ ada arti yang nggak enak seperti jahanam, pokoknya neraka yang nggak enak itu, langsung diem, baca istighfar. Kalau ketemu ayat yang enak-enak ya di situ ada surga, berupa kenikmatan yang diceritakan itu kenikmatan di dalam surga. Alhamdulillah. Jadi baca itu berhenti sejenak. Kalau memang itu ada doa ya, di dalam Al-Quran itu kan banyak ya doa-doa para nabi, nah itu aminkan. Jadi jangan baca terus sampai selesai tutup, jangan gitu. Jadi baca kalau ketemu ayat yang isinya itu tentang doa para nabi ya berhenti sejenak, amin, aminkan seperti itu. Ya pokoknya kalau baca Quran niatnya itu duniawi, misalnya baca surat Yusuf biar anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf ya nggak bisa lah ya kalau memang keturunan dari keluarga yang hitam terus pingin putih ganteng kayak Nabi Yusuf ya jangan seperti itu kan ya pokoknya yang natural aja ya, yang biasa aja, jangan pingin yang berlebih. Sebenarnya itu cita-cita boleh sih, tapi ya harus tahu diri lah. Jadi kalau memang dari keturunan keluarga yang biasa-biasa terus pengen ganteng putih ya nggak bisa. Biasanya kalau memang ayah ibunya ganteng dan cantik, ayah ibunya putih kulitnya, terus ya tanpa baca surat Yusuf biar anaknya ganteng, biar anaknya itu cantik, ya tanpa gitu ya biasanya ya
putih-putih ya, cantik, putih, ganteng ya, memang gitu. Jadi baca saja Quran lillahi ta'ala, jangan diniatkan supaya ganteng, supaya cantik, itu kan duniawi. Ya sebenarnya kalau misalnya ada anak yang nakal ya, misalnya anak itu nakal, bandel, itu ya sebenarnya bukan dari Allah semata-mata ya. Allah tidak menginginkan ya, seperti itu tidak menginginkan, tapi itu ya perbuatan ayahnya atau ibunya yang diambilkan oleh Allah, dilebihkan, diletakkan di anak. Misalnya ayahnya itu ya memang dulunya tuh nakal, ya anaknya tuh nanti lebih nakal. Kalau ibunya dulu itu ya pandai ya, anaknya lebih pandai. Biasanya dilebihkan oleh Allah, ya lebih pandai, lebih bodoh atau lebih pandai. Pokoknya dilebihkan. Kalau memang ayahnya dulu ya kurang pandai, nanti anaknya tuh dilebihkan, lebih bodoh lagi gitu. Ya ada anak itu yang memang pandai terus nakal, karena ya pandainya diambilkan dari ayahnya, dilebihkan. Ayahnya dulu pandai sebenarnya, terus ya dilebihkan, ya anaknya berarti lebih pandai, terus nakalnya juga ditaruh, nakalnya si ibunya atau ayahnya itu ditaruh di situ juga. Jadi ya pandai, ya pintar, tapi nakal, ya itu ada seperti itu. Jadi kalau ada anak nakal ya jangan dimarahi ya, coba ya muhasabah. Dulu sewaktu masih anak-anak sampai balik, apakah melakukan seperti itu kan gitu. Jadi kalau ada anak nakal, ibunya, ayahnya dulu ndak nakal ya ndak mungkin. Kalau nggak nakal ya anak siapa, kan biasanya gitu. Anak itu nurun ya dari orang tua. Jadi istilahnya anak baik atau kurang baik atau bandel itu sebenarnya Allah tidak menginginkan seperti itu, tapi itu dari perilaku orang tuanya, dari perbuatan ayahnya atau ibunya yang dulunya seperti itu. Ya orang itu ya kan mintanya ya anaknya tuh baik, nggak nakal. Ya, dia lupa kalau dulu tuh memang dia tuh nakal, lupa. Ya makanya nakalnya dulu kalau belum dimohonkan ampun akan ditempelkan ke anak. Jadi kalau berdoa, ya Allah, jika mulai aku balita sampai balik aku sering nakal, bandel sama orang tua, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sifat-sifatku yang kurang baik, yang berupa bandel dan lain sebagainya, itu jangan engkau turunkan ke anakku. Putuskan ya Allah, jangan engkau turunkan anakku. Ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa anakku. Jadi setiap anak yang bandel, jadi anak pemarah misalnya, setiap anak itu marah, si ibunya dan si ayahnya itu mendapat kiriman dosa. Ini namanya dosa jariah. Karena apa? Ya anak bandel, anak nakal, ya gampang marah, gampang tersinggung, itu memang sifat orang tuanya itu nempel di situ. Kalau belum dimohonkan ampun, harus dimohonkan ampun ya, anaknya dimohonkan ampun pada Allah, terus dirinya sendiri mohon ampun, mohon sama Allah, jangan engkau turunkan sifatku yang kurang baik ini pada anakku ya Allah, putuskan. Astagfirullahaladzim. Nanti diatur sama Allah Ta'ala. Jadi kalau itu belum dimohonkan ampun, meskipun anak itu marah, tapi yang menerima dosa bukan hanya anak saja, tapi orang tuanya. Jadi jangan dikira, oh anakku marah-marah, dia yang marah kan anakku, berarti anakku dapat dosa. Enggak, marah-marah, gampang tersinggung, marah, ini kan sifatnya nurun ya, nurun dari ayah atau ibu. Jadi kalau setiap anak itu marah, anak dapat dosa, orang tuanya juga dapat dosa. Jadi mumpung belum meninggal dunia, masih hidup, diberi kesempatan hidup ini, manfaatkan. Mohon ampun pada Allah terus menerus, sifat-sifat yang kurang baik yang ditiru anaknya, mohon pada Allah supaya anaknya diampuni dan supaya dosanya diampuni dan dibuktikan
Kalau dulu memang pemarah sehingga anaknya itu nurun jadi anak pemarah, dibuktikan gak jadi pemarah lagi, insya Allah diampuni dosanya. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.